شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengulas makna Idul Fitr. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Aidun dan Fitrun. Aid secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Hari raya disebut Aid karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ibnul Arabi mengatakan, hari raya dinamakan Aid karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Selanjutnya kita akan membahas arti kata fitr, bahwa fitr tidak sama dengan fitrah. Fitri dan fitrah adalah dua kata yang berbeda, beda arti dan beda penggunaannya. Namun mengingat cara pengucapannya yang hampir sama, banyak masyarakat Indonesia menyangka bahwa itu dua kata yang sama. Supaya lebih menunjukkan perbedaannya, kita akan menjelaskannya menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pertama adalah kata fitrah. Kata fitrah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang fitrah. Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Jauzi menjelaskan makna fitrah, yaitu kondisi awal penciptaan, di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut. Dengan demikian, setiap manusia yang dilahirkan, dia dalam keadaan fitrah, telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan yang esa. Namun kemudian mengalami gesekan dengan lingkungannya, sehingga ada yang menganut ajaran Nasrani atau agama yang lain. Ringkasnya, bahwa makna fitrah adalah keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Kedua, kata fitri. Kata fitri berasal dari kata aftara yuftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya hadis tentang anjuran untuk menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu waktu berbuka dengan terbitnya bintang. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan sanadnya sahih. Kata al-fitr pada hadis ini maknanya adalah berbuka, bukan suci. Makna hadis ini menjadi aneh jika kata al-fitr kita artikan suci. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu waktu bersuci dengan terbitnya bintang. Dan tentu saja ini keluar dari konteks hadis. Karena itu sungguh aneh ketika fitri diartikan suci, yang sama sekali tidak dikenal dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita bahas konsekuensi dari kesalahan mengartikan Idul Fitri. Karena anggapan bahwa Idul Fitri kembali suci, banyak orang berkeyakinan bahwa ketika Idul Fitr, semua orang yang menjalankan puasa Ramadan, semuanya dosanya diampuni dan menjadi suci. Keyakinan semacam ini termasuk kekeliruan yang sangat fatal. Setidaknya ada alasan untuk menunjukkan salahnya keyakinan ini, yaitu keyakinan bahwa semua orang yang menjalankan puasa Ramadan, dosanya diampuni dan menjadi suci. Sama dengan memastikan bahwa seluruh amal puasa kaum muslimin telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi kafarah
yaitu penghapus terhadap semua dosa yang mereka lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Padahal tidak ada orang yang bisa memastikan hal ini, karena tidak ada satupun makhluk yang tahu apakah amalnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Terkait dengan penilaian amal, ada dua hal yang perlu kita bedakan antara keabsahan amal dan diterimanya amal. Yang pertama, keabsahan amal. Amal yang sah artinya tidak perlu diulangi dan telah menggugurkan kewajibannya. Manusia bisa memberikan penilaian apakah amalnya sah ataukah tidak berdasarkan ciri lahiriah. Selama amal itu telah memenuhi syarat, wajib, dan rukunnya, maka amal itu dianggap sah. Yang kedua, diterimanya amal. Untuk yang kedua ini, manusia tidak bisa memastikannya dan tidak bisa mengetahuinya. Karena murni menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua amal yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah amal yang sah. Karena itulah terkait diterimanya amal, kita hanya bisa berharap dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal yang kita lakukan diterima olehnya. Seperti inilah yang dilakukan oleh orang soleh masa terdahulu. Mereka tidak memastikan amalnya diterima oleh Allah, namun yang mereka lakukan adalah memohon dan berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi pengikut mereka. Yang mereka lakukan adalah berdoa dan bukan memastikan. Mu'alla bin Fadl mengatakan, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudahnya, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadan. Karena itu, ketika bertemu sesama kaum muslimin sesudah bulan Ramadan, mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Inilah yang selayaknya kita tiru. Berdoa memohon kepada Allah agar amalnya diterima dan bukan memastikan amal kita diterima. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.